dapat berkumpul dalam acara peserta kegiatan pemberdayaan koperasi jasa keuangan syariah atau KJKS di 2 kabupaten kota. Yang saya hormati Pak Kabid Koperasi KUKM Provinsi Sumatera Utara atas nama Insinyur Maxen Kalokon. Yang saya hormati juga Ibu Kabid UKM, Ibu Yusnaida Estos, dan yang saya hormati semua peserta yang ada di ruangan ini. Pada pagi ini, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Sumatera Utara tenaga bertugas beliau mendampingi Pak Gubernur dalam acara temu antara beberapa SKPD yang terkait dengan pihak ataupun pengadaan dengan kos KPK. Jadi untuk ini dipercayakan kepada saya selaku Kabid Pemberdayaan Koperasi, yang mana anggaran kita ini selama ini tetap di ruang kita untuk hal yang selanjutnya nanti berkaitan dengan sistem perbankan, yang mana narasumber kita ada dari Pak Subut ya, Pak Timur Syariah sama Pak Mandiri Syariah Lewat ya. Hal inilah yang membantunya ya Bapak dan Ibu yang mana nanti Bapak dan Ibu serap ya, dengan situasi apapun ya, supaya di koperasi Bapak dan Ibu nanti dapat membawakan hasil yang lebih baik ke depan. Perbedaan di antara dua sisi ini ya, kami harap Bapak dan Ibu ya, mengikuti ya, dengan cermat ya, bagaimana Kabupaten Tapanuli Selatan itu menjalankan sistem ekonomi yang adalah ekonomi bola syariah lebih baik ke depan. Ini harapan kami ya. Nanti juga ada undang-undang dari Pak Mandiri Syariah itu sore ya. Jadi kita ulangi waktu tadi ini, kami beri kesempatan kepada Ibu Nona ya, mempresentasikan, nanti dari situ kita tanya-tanya berwaktu, karena apapun bentuknya kami harap Ibu tanya jawab ini yang paling dalam di peserta, karena mereka akan menjalankan sistem pola syariah yang benar, bermanfaat dan dapat terukur. Hairul kalam,
dari Taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu maupun pesertanya maupun langsung ke narasumber. Ada yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua. Saya telat berapa menit ya? Datang ke 25 menit karena memang sebenarnya bukan jadwal saya di jam ini. Jadwal saya seharusnya 1:30. Tapi karena mungkin ada kendala teknis atau di bapak-bapak penyelenggara, jadi saya bersedia dimajukan jam untuk saya presentasi gitu. Dan sebenarnya juga harusnya pimpinan saya yang hadir bersama Bapak Ibu kalian hari ini, tetapi beliau masih jam 3 pagi sampai dari Medan. Jadi beliau minta tolonglah isikan aja lah acaranya, karena memang bahannya sudah dipersiapkan oleh beliau. Kalau kita bicara tentang kooperasi Bapak Ibu, di zaman COVID ini, saya pikir kooperasi lebih dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi kalau kita bicara tentang usaha mikro, usaha UMKM, di mana saat ini perbankan bukan malah menyalurkan pembiayaan, tetapi dia lebih berfokus kepada memulihkan diri atas imbas dari COVID ini Bapak Ibu. Hampir berapa triliun perbankan di seluruh Indonesia harus mengadakan yang namanya dengan restrukturisasi pembiayaan. Kalau misalnya pembiayaan kepada masyarakat yang mengambil pembiayaan di bank itu tidak direstrukturisasi, maka sangat berakibat fatal terhadap perekonomian Indonesia. Karena rata-rata yang usaha mikro, baik itu yang mikro, kecil, menengah, dan usaha menengah ke atas itu mengalami shock terapi lah kalau saya pikir Pak. Masalah pembayaran angsuran, ada yang dulu sebelum COVID itu satu nasabah bisa mengangsur 25 juta per bulan. Nah, di zaman COVID ini jangankan 25 juta Bapak Ibu, 10 juta pun susah. Apalagi yang usahanya itu di sektor misalnya pariwisata, sektor seperti transportasi, penerbangan, lalu lintas darat, khususnya yang itu mengalami UMKM, khususnya yang usaha real. Ini peran dalam, ada dua peran nih. Pertama, peran dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Secara konseptual itu pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses pemberian daya, kewenangan, dan kepercayaan kepada masyarakat untuk merencanakan kegiatan program. Nah, peran jasa keuangan syariah itu yang pertama itu peran peningkatan ekonomi
Tadi Bapak Ibu, kita jawab dulu pertanyaan Bapak ini. Terus mungkin Bapak Ibu udah lapar ya, Mas? Ya, setengah satu. Saya sudah terlambat, terus mencuri waktu lagi. Kemudian gini Pak, kalau masalah pembiayaan lunak tadi, itu semua anggotanya orang Depak Pak, atau misalnya ada yang dari dinas lain nih? Kalau sesuai ADRT, ADRT itu makanya PNS sebenarnya di kantor kita. PNS. Bukan ASN, PNS. Karena ASN misalnya perumahan di honorer. Kalau PNS sudah bisa. Nah, jadi gini Pak, itu tadi yang saya bilang ada kerjaan yang bisa dilakukan koperasi, tapi itu sudah ditutup Pak. Kalau saya pikir itu belum cocok. Saya dulu lama mencari orang-orang koperasi untuk pembiayaan ini Pak. 2000 berapa? Akhir 2019. Saya memang di bagian itu. Teman saya sudah. Harus menghadiri acara pengajian akhlak dan dimalankan. Jadi itu sih Pak Kadis. Orpe ada kita musrembang ini di kabupaten lagi di sini mantan bupati, komisi 2 lagi di sini. Jadi mungkin untuk setengah jodoh Bang Lehem Papa. Cuman son, mengerti itu sudah bahasa Eka. Oh itu ada, berarti ada orang Jawa, akan ada. Jadi jadi sehari 25 alat koperasi syariah. Koperasi syariah itu sudah. Syariah yang dari ART kan, yang BKMT. Orang Bapak dari Batang Toru. Bapak dari? Kelurahan Bumi Juang. Kalau udah baru dong bukan? Don, alat Bapak siapa? Si Bakpua atau apa? Sama, si Bakpua juga. Jadi aku bisa di sini kita samping kiri kanan itu dong. Udah masuk itu, suling dua lain. Dah, tak ada orang si dua yang provinsi nama kan? Jadi di son, tapi siap-siap bayar antar. Dia ada peraturan. Ini suatu ini tapi bisa. Bang ini nggak bisa ya? Coba di koperasi sifat penyiaran syariah itu merupakan koperasi yang dimana kegiatan usahanya akan bergerak pada bidang pembiayaan, investasi serta simpanan sesuai dengan konsep bagi hasil atau syariah. Koperasi ini sendiri muncul berdasarkan keputusan dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia. Jadi di sini koperasinya itu memang berdasarkan agama lah kalau kita bilang ya, nggak di agama. Nanti langsung kalau ada yang mau bertanya langsung dipotong nggak apa-apa ya. Saya agak kencang larinya kan karena mau bagi-bagi ke Sipiro ya. Oke, prinsip koperasi syariah, prinsip yang pertama yaitu berdasarkan kekayaan yang merupakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun tidak bisa dimiliki oleh semua orang secara mutlak. Jadi koperasinya itu nggak bisa dimiliki. Manusia sendiri merupakan khalifah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pemakmur di muka bumi ini. Terus next. Hanya anggur emas apa itu atau apa ya sama anak dulu deh ya. Oke. Setiap orang diberikan kebebasan dalam bermuamalah selama tetap menggunakan ketentuan syariah yang berlaku. Operasi simpan pinjam syariah akan
menjunjung tinggi keadilan serta menolak semua perbuatan riba atau memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu. Jadi memang yang di sini mainnya kelompok, bukan main perorangan kan? Oke, next. Fungsi koperasi simpan pinjam syariah. Ini fungsinya. Yang pertama, membantu mengembangkan potensi anggota. Apapun potensi anggotanya harus kita kembangkan. Apapun itu. Misalnya yang sekarang kan lagi tren-trennya UMKM. Pendataan UMKM dari anggota koperasi juga kemarin ada ya. Mereka dapat. Dan terakhir itu ada dari provinsi, koperasi yang sehat apabila bisa menjamin anggotanya, ini menjamin. Jadi satu orang menjamin anggotanya, dia yang bertanggung jawab itu bisa dapat bantuan dari pemerintah. Tapi harus ada satu yang menjamin ya. Misalnya anggotanya dia pegang 20 ya, tapi satu orang yang menjamin. Aw menjamin kalai bosan alai bisa mengelola TDN. Itu bahasanya. Kita bisa bantu ke provinsi. Ya kan, Des? Nah, kemarin seperti itu. Program pemerintah Jokowi ini sekarang itu lebih menganak-kandungkan koperasi dan UMKM. Kenapa saya bilang menganak-kandungkan? Karena di setiap Bapak memberikan paparan, baik itu nasional, skop nasional atau internasional, beliau pasti boleh dibuka YouTube, mereka pasti mengembangkan koperasi dan UMKM. Ya, fungsi dari koperasi simpan pinjam saya sama dengan jenis koperasi lainnya, yakni untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap anggota. Setiap anggota akan diberi kebebasan dan dalam berpendapat sesuai dengan aturan koperasi syariah yang berlaku dengan dapat menjalankan ajas kekeluargaan. Jadi di sini kalau seandainya kayak orang ibu mungkin mau berkembang ini, seperti sekarang kan ada market 212, example, itu contoh ya. Kalau di kota mereka kembangkan supermarket 212. Sebenarnya itu skop nasional di mana-mana ada, tapi kalau untuk kota supermarketnya ada nasional. Nah, 212 yang dibuka sama Ustadz Somad. Siapa? Ustadz apa? Kemarin ada Ustadz yang Abdul Somad ya. Abdul Somad ya yang buka. Jadi mungkin bisa dikembangkan kan supermarket yang artinya semua kita dari kita. Ngit kita rona, ngit kita kehena. Paham kan istilahnya ulak tualak kan masuki kita. Jadi bisa kita koordinasi kan di situ. Oke, next day. Langsung bertanya ya, Bu. Iya. Kalau ada yang poting-poting dah untuk memperluas kesempatan kerja, tujuan utama dari koperasi simpan pinjam syariah adalah untuk menyediakan dana bagi pelanggan, dan disinilah pinjaman modal tersebut bisa digunakan untuk memenuhi beragam kebutuhan. Koperasi simpan pinjam